Iya, tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia. Autism Awareness Day ini mengajak kita untuk lebih berempati kepada individu penyandang autisme, dan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO mencatat selama 50 tahun terakhir prevalensi Autism Spectrum Disorder atau ASD terus meningkat. Nah, lalu apa dan bagaimana autisme itu sebenarnya dan bagaimana cara kita memperlakukan individu dengan autisme? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Autisme merupakan kelainan perkembangan otak dan saraf yang menyebabkan gangguan komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial. Gejala dan tingkat keparahan autisme bervariasi dan berbeda pada tiap penderita. Karena itu, autisme disebut dengan gangguan spektrum autisme atau ASD. Pada 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkirakan penyandang ASD di Indonesia sebanyak 2,4 juta orang. Jumlah ini diyakini sebagai puncak gunung es. Artinya, masih banyak penyandang autism spectrum disorder yang belum terdata. Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan 2 April sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia. Kini sepanjang bulan April dijadikan sebagai bulan kesadaran autisme sedunia. Autisme biasanya didefinisikan sebagai gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaannya dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan masih banyak masyarakat kita yang sering tidak peka pada penyandang autisme, bahkan tidak sedikit yang memperlakukan mereka secara tidak layak. Untuk memperingati World Autism Awareness Day, kini sudah hadir di studio bersama saya Dr. Melly Budiman, Ketua Yayasan Autisme Indonesia. Halo Dr. Melly, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, dan tentu saja kita lakukan wawancara ini tetap dengan protokol kesehatan yang sudah divaksin tentu saja. Sudah di booster. Iya, dan kita harapkan juga semua akan berjalan dengan lancar ya. Pandemi masih berada di sekitar jauh, kita. ya. Nah, Dr. Melly, ini autism kita sebutnya Autism Awareness Autism Awareness Day, Month. ya, bukan day saja, April month. Jadi is bulan the whole April ini April, ada kita harus ingat ya, dan peduli dan juga sadar dan betul. paham apa itu sebenarnya autism itu sendiri. Ya, ya. Dan Dr. Melly sendiri, Yayasan Autisme ini didirikan kalau tidak salah sudah lebih dari 25 tahun ya? Ya, tahu Maret 1997. Pas 25 tahun. Ya, pas. Ini saat itu kenapa mendirikan yayasan ini? Karena memang ini sesuatu, saya ingat misalnya tahun 70-an, 80-an itu kasus-kasus autisme itu masih belum kurang bisa sekali, dikatakan betul. orang tidak paham atau tidak tahu, atau Betul. bahkan mungkin belum ada Ada, cuman pengertiannya sedikit sekali. terhadap gangguan ini. Nah, kira-kira bagaimana ini perjalanannya dan sehingga didirikan Yayasan Autisme Jadi Indonesia? pada dulu autism itu sedikit sekali, sudah ada tapi sedikit. Misalnya tahun 80-an, kalau saya praktek, dalam 1 tahun paling ada 4 anak autistik yang datang pada saya in 1 year, dalam 1 tahun. Dalam ya. 1 tahun. Dan Betul. paham orang tuanya ataupun dokter mengatakan, wah ini ada namanya kasusnya gangguan Pada autisme. waktu itu enggak didiagnosa gitu ya. Terus tahun 94 ya, kenapa 94? Enggak tahu kenapa Intisari itu mentelepon saya, "Dok, tolong tulis artikel ya about autisme." Lah, artikel about autism gitu ya. Oke, saya ambil buku-buku, saya bikin artikel yang sangat-sangat teoritis of course ya. Nah, setelah keluar di Intisari, datanglah pasien-pasien, "Dok, anak saya kok persis gejalanya seperti apa yang tertulis di Intisari." Terus berdatangan, bertambah banyak, tambah banyak. Jadi
wah saya juga bingung ya, obat nggak ada, obat apa mereka dikasih, karena mereka tuh bukan anak-anak yang sakit ya, tapi dengan gangguan perkembangan, gangguan perilaku mostly, belum bisa bicara. Kebetulan anak saya sedang sekolah di Amerika, jadi saya bolak-balik untuk belajar lagi di sana, cari ahli-ahlinya ke UCLA, kemana-mana gitu, untuk obatnya apa sih, treatmentnya gimana. Pada waktu itu, tahun 97 itu, treatment yang lagi dianggap sangat bagus untuk autisme itu behavioral applied behavioral analysis, jadi ABA. Itu Prof. Ifar Lovas di UCLA, beliau lah. Jadi saya ke sana, terus pas saya ke sana, beliau lagi cuti, besoknya akan datang, jadi we just miss. Tapi saya beliin buku-bukunya, terus bukunya mengenai terapi gitu dan sebagainya. Terus saya pulang, saya ketemu juga dengan Profesor Bernard Rimland, beliau adalah ketua dari Autism Research Institute. Terus dia bilang, loh kamu tuh pasiennya udah banyak belum sih? Ya lumayan banyak, 100 ada saya bilang. Udah punya kah yayasan? Kan di Amerika ada Autism Society of America, ASA gitu, autism. Kamu punya, Indonesia punya? Enggak. Kenapa enggak katanya? Kamu harus bikin supaya kita bisa berhubungan. Terus pulang-pulang bisa lebih memahami. Betul. Pulang-pulang tuh saya jadi ke sana kemari cari ngerekrut orang, ayo kita mendirikan yayasan gitu. Nah, jadi apa persisnya yang dilakukan dan kira-kira apa bantuan yang diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan ini atau mungkin orang tuanya? Kira-kira apa manfaatnya dengan ada yayasan ini? Yayasan. Jadi waktu itu ada 5 dokter dan 8 parents yang mendirikan itu. Jadi waktu kita sudah mendirikan, what do we do? Nggak punya kantor, nggak punya apa. Kita mau ngapain ini? You know what? Kita bikin seminar aja yuk. Jadi kita bikin seminar, unbelievable itu orangnya yang datang tuh 400-500 ada. Dan pada asking questions, nangis-nangis, saya punya anak gini, I don't know what to do, segala macam gitu. Jadi lebih banyak ya tiba-tiba orang tua juga yang mengenali sekali gejalanya itu. Betul. Kalau awalnya mungkin hanya 4 ya yang datang, anaknya autis ya, tapi kalau sekarang bisa di Indonesia ini berapa sih jumlahnya? Apakah ada data? Nggak ada datanya karena tidak pernah ada yang melakukan real survey gitu. Karena mahal sekali, begitu banyak islands di Indonesia ini, gimana itu? Waktu tahun berapa ya? Udah lama sekali. Kami mau mengadakan di Jakarta aja deh, di Jakarta. Jakarta tuh terdiri dari 5 itu kan, utara, selatan, itu ya. Terus kami ke Dekti, ini bisa nggak kita mencari prevalensi autism di Jakarta? Nanti bekerja sama dengan itu sama bagian sekali statistik. sampai saat ini belum ada angka yang kira-kira mencerminkan berapa jumlah anak dengan gangguan. Karena kalau setahu saya di Amerika dulu dari 150 ada sekitar 1. Sekarang bahkan 138 ya. Sekarang 1 di antara 54. Jadi jumlahnya juga meningkat. Ini harusnya di Indonesia juga mencerminkan gitu. hal yang sama. Jadi bisa jutaan ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Karena sekarang misalnya kalau saya mau terima aja per day itu bisa 3 new autistic, jadi pasien baru yang datang ke saya tuh mungkin per day 3. Iya. Dahulu dan dari segi awareness-nya itu dokter-dokter di Indonesia sekarang rata-rata sudah paham. Sudah paham. Sudah tahu ya, bisa mengidentifikasi ini ada gangguan autism ya. Nah sekarang kita lebih ke disordernya ini, kan disebut disorder, jadi gangguan autism spektrum, jadi spektrum autisme itu sendiri. Kita kan ada macam-macam. Tadi kan ada ya, sakit, jelas ini bukan penyakit, tapi kan ada misalnya ada yang Down syndrome atau ada disabilities, ada cacat, ada difabel dan lain sebagainya. Mungkin bisa jelaskan perbedaan-perbedaan ini karena ini juga mungkin orang kan masih bingung ya, apa ini sebenarnya jenis dari gangguan ini. Jadi gangguan perkembangan itu banyak sekali jenisnya. Dan kalau kita pergi ke klinik tumbuh kembang, yang diperiksa kan pertumbuhan dan perkembangan.
Kalau pertumbuhan tuh oke, anak 2 tahun, timbangannya sekian, tingginya sekian, lingkar kepala sekian, oke, itu sudah it's Dianggap good atau kurang atau that normal is atau pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan apa? Yang diperiksa itu perkembangan bicara dan komunikasi. Jadi bicara tuh tidak bicara untuk diri sendiri kan. Banyak anak-anak yang bicara untuk diri sendiri, mereka itu 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, tapi tidak untuk komunikasi dengan orang. Ngomongnya ngomong sendiri gitu. Jadi kalau bicara tuh harus untuk komunikasi. Itu satu ya. Dan di mana pusat bicara adanya di otak kan. Kemudian pemahamannya, kecerdasannya, di mana pusat kecerdasan di otak. Perilakunya, pusatnya di mana di otak. Jadi yang diperiksa di dalam perkembangan adalah sebetulnya kerja otaknya. Itu. Dan kenapa kerja otak ini tidak bagus? Nah, itu multifaktorial, banyak sekali faktornya. Nah, kalau yang disebut autism spectrum ini kan sekarang ada spektrum. Kalau Betul. spektrum kan berarti ada variasi lah Betul, dari bentuk gejalanya dan juga simptomnya ini. Ini seperti apa yang kita ketahui sekarang dan seberapa jauh perbedaan antara yang kita sebut high functioning dan low functioning, verbal, non-verbal, ya, supaya kita lebih bisa memahaminya dan juga lebih cepat untuk mendeteksinya. Jadi yang disebut autism spectrum disorder itu gangguan perkembangan dalam 3 bidang. Itu intinya. Bidang seperti tadi dikatakan komunikasi, bicara dan komunikasi, perilaku yang menyendiri, kalau melakukan sesuatu repetitif terus menerus, asik sendiri, tidak peduli terhadap lingkungan, itu perilaku. Kemudian interaksi sosial, dipanggil nggak mau nengok, diajak ngomong nggak mau tatap mata, dideketin malah pergi, kayaknya tuh saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh sosialisasi. Jadi intinya tuh ada 3 ini. Kalau 3 ini ditemukan pada anak-anak di bawah umur 3 tahun, enggak ada itu diagnosisnya ya gangguan spektrum autisme. Disebut spektrum kenapa? Karena ada yang ringan sekali sampai yang berat sekali. Jadi gangguan spektrum autisme itu sekarang ringan, sedang, berat gitu. Ringan contohnya seperti apa? Kalau komunikasi mungkin masih bisa ada. Ya, masih bicaranya bicara tidak terlalu terlambat, masih bisa kontak mata once in a while, perilakunya juga tidak terlalu aneh gitu. Jadi masih bisa lah kalau diajak, dipaksa-paksa masih oke. Kalau yang berat sekali, waduh, gimana ya? Kalau yang berat sekali itu bisa sampai dewasa tidak bicara juga bisa, misalnya. Mungkin perilakunya obsesif. Perilakunya aneh sekali, sering tantrum, berguling-guling gitu. Teriak-teriak sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri, enggak karuan gitu. Dan sampai gede perkembangannya itu tidak bagus. Meskipun sudah diterapi, banyak yang masih begitu. Oke, Dr. Melly, ini menarik sekali dan menurut saya sangat penting. Ya, apalagi kita dalam memperingati Hari Peduli Autisme Sedunia, seharusnya kita peduli setiap hari ya, supaya apalagi bagi orang tua yang tentu saja mungkin mendeteksi bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan terhadap putra-putrinya, dan ini salah satu cara bagaimana kita harus lebih aware atau lebih sadar dan lebih memahami yang kita sebut sebagai autism spectrum disorder. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Dr. Melly Budiman, Ketua Yayasan Autism Indonesia, dan bulan April itu adalah bulan peduli autisme sedunia. Dan memang kalau tadi disebutkan oleh Dr. Melly juga tempatnya semakin lama semakin banyak ya kasus-kasus autisme ini ditemukan. Apakah memang jumlahnya semakin meningkat, walaupun persisnya itu berapa, kita di Indonesia masih belum memiliki datanya. Menurut saya ini penting sekali, harusnya ada data sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat ya untuk mendiagnosa dan juga untuk memberikan bantuan ataupun pendidikan terhadap kasus-kasus autisme ini. Tadi disebut ada 3 ya yang sebagai symptoms atau gejala. Jadi kita lihat ada komunikasi.
ya, kemudian perilaku, dan perilaku ini juga ada yang ringan sampai cukup berat seperti obsesif misalnya, biasanya melakukan gerakan-gerakan tertentu yang saya lihat yang berulang-ulang. Ada juga interaksi sosial yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi, tapi ada juga mungkin lebih tidak suka dipeluk, tidak suka terlalu banyak sentuhan dan tidak terlalu komunikatif. Nah ini semuanya kan bagian dari bagaimana kita memonitor si anak ya, mereka tumbuh kembang. Biasanya diketahui bahwa anak itu memiliki gangguan ASD ini, Autism Spectrum Disorder ini pada usia berapa sehingga orang tua juga bisa melihat kira-kira kalau perlu ada perhatian khusus. Jadi munculnya gejala tuh bisa sejak lahir, bisa, tapi bisa juga setelah lahir normal. Nah nanti di tahun kedua itu biasanya suka pada mundur. Yang mereka sudah bisa ngomong, mendadak hilang omongannya. Biasanya suka dengan orang tuanya ada interaksi, hilang. Menjadi cuek, lari ke sana ke sini, perilakunya jadi aneh. Jadi bisa terjadi sejak lahir itu kalau ibunya waktu hamil tuh misalnya sakit rubella, sakit chicken pox aja, cacar air aja bisa. Oke, ini mungkin dari penyebabnya tadi. Iya. Jadi apa saja tadi penyebab yang bisa yang menyebabkan? Multifaktorial. Genetik tentu ada. Dikatakan predisposisi genetik, bukan Kecenderungan genetik, kecenderungan. Contohnya misalnya kalau orang tuanya juga punya. Bukan, not only bukan saja gen autism. Gen autism itu ditemukannya tuh 15.000 orang yang diperiksa gennya hanya ketemu satu misalnya. Tapi misalkan anak itu dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya mempunyai gen alergi katakanlah ya. Terus dia lahir, di dunia ini dia terpapar oleh zat-zat yang dia alergi itu. Itu bisa sangat itu mengganggu. bisa ya. Bisa. Apalagi kira-kira makanan karena kan atau exposure kita kan mungkin katanya karena polusi, terlalu banyak logam berat di udara atau yang tercemar. Ini semua tapi yang sudah terbukti apa yang menyebabkan Autism Spectrum Disorder kan ini? yang menyebabkan is multifaktorial, bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Tapi ini. Kalau logam berat misalnya dulu kan supaya pinter makan ikan laut, sekarang lautnya tercemar merkuri kan. Dan itu juga merkuri bisa adalah logam berat yang paling beracun untuk otak. Kalau di jalan makin banyak mobil, makin banyak asap-asap mengeluarkan timbal. Timbal itu juga racun otak. Tapi secara fisiologi ini karena ada saraf atau di otak yang terganggu sehingga menimbulkan gangguan ini. Lemah, dia lebih lemah gitu. Jadi kalau kita lihat ke supermarket, lihat makanan anak coba. Makanan anak itu merah, biru, jadi udah ada pewarnanya artificial, yaitu tidak bagus, itu kimia, ada pengawetnya, ada perasanya, ada penyedapnya, itu semua adalah zat-zat kimia ya, yang dicampurkan ke makanan anak supaya enak dan menarik. Padahal itu adalah sangat sangat tidak bagus ya, sangat beracun. Dan juga kalau kita lihat sekarang kan semakin banyak yang menderita taruhlah alergi. Betul. Kalau saya masih kecil kan dulu bisa katakan yang namanya alergi itu tidak ada, atau autoimun itu juga. Jadi mungkin ini bagian dari kita kehidupan modern kita, makanan kita, polusi dan lain sebagainya, jadi banyak sekali ya. Nah, terapinya apa? Apakah ada yang bisa menyembuhkan, ada obat-obatan atau hanya dengan cara memberikan terapi atau seandainya terapi itu komprehensif ya, itu mesti di otaknya diperbaiki dan di luar juga diperbaiki. Misalnya kita cari ada apa sebetulnya, dicari alerginya. Oh, alergi ini tinggi sekali. Begitu alerginya tuh dihilangkan gitu, tidak dimakanlah setahun gitu, kelihatan tatap matanya membaik, nggak terlalu hiperaktif. Dan bukan itu aja, kita juga periksa logam beratnya di otak ada nggak. Kalau ada ya kita coba keluarkan gitu. Dan katanya nih, saya baca katanya yang terakhir adalah bakteri di dalam perut usus ternyata kalau anak yang autisme itu agak berbeda misalnya dengan yang perilakunya lebih normal lah, lebih sehat. Ini juga mungkin salah satu penemuan yang bukan beda ya, karena semua orang di dalam ususnya tuh banyak sekali ya bakteri ya, jamur ya, parasit. Mereka hidup berdampingan dengan damai aja di situ di dalam usus. Akan tetapi misalkan
dia itu dokter anak kasih antibiotik, itu semua bakteri akan mati. Bakteri jahat, bakteri baik mati semua. Apa yang terjadi? Si kuman itu, bukan kuman, jamur itu berkembang berlebihan. Dan kalau yang berkembang berlebihan jamur jahat, dia itu menempel di dinding usus, bikin usus bolong-bolong, meradang dan sebagainya, di mana makanan yang belum tercerna total keluar, diambil oleh aliran darah ke otak jadi racun lagi. Jadi kalau sekarang ini kan sudah cukup lama lah kita mengenal, dan yayasan ini juga sudah 25 tahun berdiri di Indonesia. Dari segi bentuk-bentuk terapi yang bisa dikatakan cukup efektif dan sukses dalam mengurangi gejala-gejala maupun gangguan itu, apa-apa saja Dokter Melly? Kalau dari luar, ya, di terapi dari luar, terapi yang disebut sensory integration therapy itu dasarnya. Jadi untuk menguatkan otot-otot kasarnya, karena biasanya mereka keseimbangannya pun kurang. Jadi dengan lari, dengan manjat, dengan perosotan, dengan berenang, dengan hiking, dengan naik sepeda, itu semua untuk menguatkan otot-otot kasar, melempar bola, untuk memperbaiki keseimbangan dan untuk menghilangkan sensory disorder. Kan banyak sekali, dari 5 sense kita biasanya ada yang disorder. Misalnya pendengaran, begitu dengar suara keras, udah teriak-teriak. Misalnya penciuman, segala macam dicium-cium dulu, baunya nggak enak dibuang. Misalnya touch, nggak mau dia dibelai gitu. Jadi macam-macam sekali. Mungkin karena terlalu sensitif ya, terlalu sensitif, terlalu hipersensitif, ya, hipersensitif, hiposensitif bisa, betul, betul. Kalau lampu neon ini, dia sensitif terhadap penglihatan. Untuk kita it's okay, untuk dia masih terlihat kelip-kelipnya gitu, dia teriak-teriak, nggak mau masuk. Kalau dari segi ini ada 3 kan, komunikasi, itu seperti apa terapinya? Apakah ada khusus speech therapy bagi anak-anak autis, dan juga untuk perilaku dan memperbaiki interaksi sosialnya, biasanya apa-apa saja yang diterapkan? Jadi ada kan yang disebut sensory integration. Setelah sensory integration, occupational therapy untuk memperbaiki otot-otot halusnya supaya nanti bisa nulis. Kemudian ada behavior therapy, memperbaiki perilaku yang jelek ini diganti dengan perilaku yang bagus. Kemudian speech therapy, bukan saja untuk mengeluarkan bicara, tapi untuk tata bahasanya, untuk komunikasi 2 arah, itu harus diajarkan. Nah, dalam pengalaman Dokter Melly, cukup sukses ini langkah-langkah seperti kalau hanya itu namanya functional therapy, itu dari luar. Kalau hanya itu aja, ya gimana ya, enggak seperti yang kita inginkan. Jadi harusnya dalam otaknya juga diperbaiki. Seperti tadi dikatakan, kalau alergi, stop makan makanan yang alergi supaya berkurang gejalanya. Kemudian kalau ada logam beracun dikeluarkan, ya dikelasi. Tapi bisa nggak, misalnya seorang anak didiagnosa sebagai memiliki gangguan spektrum autisme ini, dan dengan terapi yang baik dan dengan makanannya dijaga, alergennya dikurangi, itu bisa totally sembuh lah istilahnya, maksudnya gangguan ini, simptomnya itu bisa hilang sama sekali. Hilang. Jadi kalau saja dia sudah bisa komunikasi dengan baik, dia bisa interaksi, punya teman, dan dia perilakunya sudah tidak aneh-aneh, itu dikatakan he is okay gitu. Banyak sekarang, ya bukan banyak lah, segerintil dari mereka itu yang udah jadi dokter, yang udah jadi insinyur, udah jadi mereka bisa memiliki pendidikan. Karir. Biasanya ini bukan otaknya terganggu sehingga mereka tidak bisa non functioning ya. Ada yang sangat justru jenius ya, sangat pintar, memiliki bakat-bakat tertentu. Karena mereka jauh lebih fokus misalnya. Betul. Kalau mereka punya bakat, dia tekunin fokus sekali sehingga hebat sekali jadinya. Ya, luar biasa. Ini ya kita lihat orang tua biasanya. Orang tua. Nah, karena ini bagian dari perkembangan, kalau misalnya orang tua, dan setahu saya kan melihat ada namanya inilah step-step yang harus, pokoknya kalau 6 bulan harus bisa ini, 1 tahun harus bisa itu, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Selama 25 tahun mendirikan yayasan ini, itu kira-kira orang tua yang datang ke Dokter Melly ini, apa dan bagaimana kira-kira dari merekanya sendiri sehingga mereka merasa perlu berkonsultasi? Biasanya tuh nomor 1 mereka datangnya ke dokter anak. Ya, kenapa? Nggak bisa ngomong. Anak saya kok 2 tahun belum bisa ngomong.
Nah, yang saya sangat sesalkan kalau si dokter anak bilang, ya nggak apa-apa kali ibunya itu kurang ngajak bicara. Atau setiap anak Oh, oh, beda-beda setiap mungkin. anak beda-beda. Keponakan saya dulu bicara 4 tahun, sekarang udah jadi dokter. Nah, itu kan meninabobokan ya. Jadi kayaknya it's okay gitu, tidak di itu. Padahal kalau si anak tuh tidak bisa bicara, dia harus tetap bisa komunikasi tanpa bicara, nonverbal, dengan gerak-gerik, dengan Atau paling tidak iya, ekspresi ekspresi mata, matanya. ekspresi muka yang Bisa hidup. senyum. Betul. Seperti orang yang terlahir dengan gagu, kan ahung-ahungnya banyak sekali. Harusnya begitu. Komunikasi verbal tidak bisa, non-verbal harus bisa. Baru itu dikatakan, oh it's nothing, it's just speech Baik. delay gitu. Iya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, hati-hatilah. Iya, nah mungkin nanti kita lebih dalam mengenai ini karena biasanya ya ini orang tua memang perlu ya diberikan edukasi dan supaya paham kira-kira seperti apa yang harus diperhatikan terhadap pertumbuhan anaknya sehingga bisa mendapatkan bantuan ataupun penanganan yang tepat. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada Dr. Melly Budiman, Ketua Yayasan Autisme Indonesia. Kita memperingati Hari Peduli Autisme, Bulan Peduli Autisme. Jadi bulan April ini kita peringati sebagai Autism, World Autism Awareness Day. Kita harus paham, kita harus peduli, dan kita juga harus bisa mengenali sebenarnya apa yang disebut sebagai ASD atau Autism Spectrum Disorder. Ini merupakan gangguan yang semakin lama mungkin banyak sekali di antara kita yang kenal atau bahkan memiliki anak, saudara, keponakan yang dinyatakan bahwa memiliki gangguan autisme ya dalam spektrum, tapi ini yang berbeda-beda. Nah, ini penting sekali menurut saya, edukasi atau pemahaman bagi orang tua juga. Ini pasti ya semua orang tua ingin anaknya sehat, ingin anaknya semua aktif, pintar dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Dokter Melly, denial ini mau tidak mau kan, wah mungkin dia memang pemalu atau mungkin agak lambat saja dan lain sebagainya. Apa yang harus dipahami oleh orang tua ketika supaya tidak terlambat menanganinya, karena kuncinya kan mengenali dengan dini ya gejala-gejala. Kalau orang tua itu sangat cermat mengamati perkembangan anaknya gitu. Begitu ada perkembangan yang terganggu, mesti cepat-cepat ke dokter kalau bisa. Nah, kalau dokternya mengatakan enggak apa-apa, jangan percaya, pergi ke dokter lain. Karena orang tua kan lebih tahu dari dokter yang melihat hanya masih ada dokter yang sering enggak apa-apa. Ada banyak, banyak. Dokter, psikolog, terapis, oh enggak apa-apa ini. Ini sih biasa ini saja, enggak ada ciri-ciri autis nih. Nanti oke, nanti datang lagi ke saya setelah 3 tahun. Sampai 3 tahun kan cukup lama, waste of time, cukup lama ya. Waktu yang terbuang, seandainya itu sudah diterapi itu betapa kemajuannya banyak ya. Jangan sampai terlambat gitu. Jadi kalau Dokter Melly sendiri itu sarannya bagaimana? Karena ya istilahnya ini kan sesuatu yang semua orang kan ya itu punya karakter yang berbeda, punya mungkin ya perkembangan yang juga berbeda, apalagi antara anak dan kakaknya dan adiknya itu kan mereka memiliki inilah kapabilitas maupun kapasitas yang berbeda-beda, yang memastikan bahwa ini perlu penanganan khusus itu. Nggak ada salahnya kalau seandainya orang tua itu begitu melihat anaknya ada gangguan di dalam perkembangan atau keanehan, dibawa untuk dilihat aja deh gitu, apakah ini benar apa enggak. Terus kalau dokternya bilang ya nggak apa-apa, oke, dia di rumah lihat lagi. Kalau makin apa-apa gitu, makin tetap tidak berkembang, bawa lagi lah sampai ketahuan. Lebih baik di terapi dini ya. Terapi tuh nggak ada salahnya sih. Misalnya SI kan hanya main, lari-lari, manjat-manjat gitu, gelantungan gitu kan. Tapi apakah semakin banyak orang tua yang datang ketika anaknya masih kecil, balita, masih kecil, untuk sekarang minta be aware. Karena ini kan juga berkaitan dengan ada stigma atau mungkin ya stres atau khawatir karena
Nah, ini bagaimana? Karena menangani seorang anak yang memiliki Gangguan perkembangan. gangguan autism spektrum ini kan Tidak cukup mudah. tidak mudah, Betul, apalagi kalau betul. cukup berat ya ininya gangguannya Dan kan. sampai sekarang juga ada sih orang tua yang menyembunyikan, yang merasa malu, yang tidak mau mengakui, masih ada. Bukan dari kalangan rendahan, dari kalangan dokter, dari kalangan yang cukup berpendidikan, tapi mereka merasa malu gitu. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang memalukan. Banyak juga di luar negeri yang presidennya, rajanya mempunyai cucu yang autis gitu. Banyak, dan harusnya sih orang tua tuh harus aware. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Cepat-cepat minta pertolongan. Dan gitu. kira-kira kalau sudah didiagnosa dan ini memang memiliki autism spektrum ini dan cukup berat, kira-kira nasihat apa atau bagaimana cara menangani si anak ini? Kan tentu saja sangat berbeda, apalagi kalau dia anaknya itu punya adik atau kakak yang istilahnya tidak memiliki gangguan itu. Orang tua kan pasti cukup kewalahan ini dalam sangat mendidiknya. Itu apa yang harus dipelajari? Dan mereka itu kalau mampu ya terapinya yang kenceng gitu. Tapi ya itu uang lagi, karena terapi itu mahal. Jadi misalnya terapi itu dianggapnya sejam, speech terapi sejam berapa, SI sejam berapa. Jadi itu bisa kalau sehari 4 jam aja udah berapa tuh. Jadi tidak semua bisa menjangkau itu. Tapi ya mereka harus tetap berusaha untuk terapi itu. Kalau bisa sendiri di rumah gitu. Dan kemudian kalau bisa sih ya diperiksa lah itunya, otaknya gimana, diperbaiki juga. Tapi kan berarti kan orang tuanya juga harus memiliki kesabaran yang luar biasa, energi yang luar biasa. Apalagi kalau si anak misalnya punya kecenderungan untuk memukul-mukul atau memainkan satu instrumen sampai terus-menerus. Nah, ini mungkin ada juga kalau yayasan Dr. Melly ini memberikan semacam terapi untuk orang tua. Iya, justru. Jadi supaya bagaimana tetap sabar, tidak frustrasi ataupun apa yang putus selama asa. ini kita lakukan kan memberikan seminar, simposium, penyuluhan, yayasan tuh kemana-mana ke seluruh Indonesia untuk itu. Pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan khusus orang tua, apakah anak saya bisa sembuh? Itu yang paling sering ditanyakan. Nah, jawaban kami, anak ini bukan anak yang sakit. Jadi jangan bilang sembuh, dia tidak sakit. Boleh dikatakan, anak saya bisa pulih. Ya, tergantung, bisa. Tapi tergantung dari orang tua, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, juga dari terapinya. Ada sukses story nggak yang bisa di-share, Dr. Melly? Banyak kan. Contohnya mungkin yang karena ketekunan dan diketahui sejak dini, sekarang sudah istilahnya bisa berkarir dan bisa mandiri. Kan tadi saya bilang yang jadi dokter sudah 2 orang. Dokter, physical dokter gitu. Yang jadi insinyur baru pulang dari Jerman S2 Automotive Engineering ada 1. Ada 1 lulusan ITB, misalnya dia Aeronautic Engineering seperti Habibie. Dan dia punya IQ 160 tapi jadi bisa jenius juga kan anak-anak ini. Terus dulu yang namanya Asperger syndrome itu masuk di dalam gangguan spektrum autisme. Kalau sekarang sudah tidak? Atau sekarang masih masuk? dicampur, dibaurkan. Memang masuk akan tetapi tidak disebut lagi Asperger, tapi ringan, sedang, berat. Salah satu Asperger juga Ananda Sukarlan misalnya. Pianis, sekarang dia jadi pianis yang mendunia, komposer yang mendunia. Tapi sekarang sih sudah bagus, nggak kelihatan lagi. He is okay. Banyak sih, banyak sekali. Iya, baik. Kita masih ada 2 segmen lagi. Oke. Dr. Melly, masih banyak yang saya tanyakan khususnya mengenai bagaimana misalnya masalah tadi pendidikan dan juga apa kira-kira yang perlu kita perhatikan khususnya pemerintah ya harusnya memberikan perhatian juga terhadap autism spectrum disorder ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Bulan April merupakan bulan peduli autisme
dunia, dan kita masih ditemani oleh Dr. Melly Budiman, Ketua Yayasan Autism Indonesia. Tentu saja ini merupakan topik yang menurut saya sangat-sangat penting, dan juga pemahaman dan bagaimana kita menyikapi ya dan mendiagnosa ataupun memberikan terapi terhadap mereka yang memiliki autisme spektrum ya, gangguan autisme spektrum kita sebutnya. Nah, Dr. Melly, tadi pendidikan itu sebenarnya kan penting ya, harus tegas, dan seorang anak khususnya mungkin anak yang masih kan ada gejalanya, gangguannya ringan, medium atau berat ya, taruhlah ringan, mereka aware, mereka paham, sadar bahwa mereka memiliki gangguan ini secara keseluruhan. Pada permulaan tentu tidak sadar ya. Dan sebetulnya yang sangat sedih adalah orang tua. Si anak sih happy-happy aja, lari sana lari sini. Tapi ketika anaknya semakin lama semakin begitu, besar, ya. masuk sekolah dan lain Oh, sebagainya. dia sadar bahwa dia itu sudah mulai merasa malu, dan kebanyakan itu karena mereka itu lain dari yang lain, hampir semuanya tuh dibully. Nanti di SD, di SMP, SMA, pembulian itu tinggi terhadap anak-anak ini. Even di fakultas kan, waktu a few years back ya, ada dibully juga anak-anak ini. Jadi masyarakat itu udah aware, sekarang sih mereka sudah aware bahwa banyak anak autis. Cognitive awareness itu tidak datang dengan pengertian dan pemahaman untuk mereka tuh harus bantu, jangan justru dirundung gitu. Nah, behavioral therapy ini terapi berdasarkan perilaku. Apakah si anak juga bisa, apalagi semakin besar, diajarkan untuk sadar bila dia melakukan sesuatu sehingga dia mengkontrol dirinya sendiri lah. Apakah ini bagian dari terapi yang diberikan juga supaya misalnya cara berkomunikasi atau bagaimana berperilaku ketika di tengah-tengah orang banyak, itu bagian dari terapi, tapi mostly kalau begitu tuh parents yang harus terus menerus, karena anak ini tidak mengerti. Jadi seperti anak yang tidak mengerti tata tertib sosial. Misalnya kalau di mall lihat orang kepalanya gundul, hitam, jelek, langsung nyeplok gitu. Papa lihat tuh orang tuh aneh ya, kepalanya gundul ya, jelek ya. Jadi empatinya kurang, nggak tahu bahwa itu akan menyakiti orang lain misalnya. Nah, kalau begitu pendidikan yang diberikan bagaimana? Karena anak-anak ini kan bukan anak-anak yang istilahnya terbelakang secara IQ dan lain sebagainya, dan banyak yang masih ya sekolah di sekolah yang biasa. Atau apakah mereka harus disekolahkan di tempat di sekolah luar biasa atau sekolah yang khusus, itu bagaimana di Indonesia secara keseluruhan? Jadi ada 3 ya, sekolah yang khusus untuk autism, yang itu untuk yang berat-berat gitu atau yang pada permulaan gitu, itu. Tapi di Indonesia sedikit sekali. Nah, ini kebanyakan dia. itu yang mendirikan itu orang tua karena kebutuhan. Kemudian itu pemerintah sendiri masih kurang itu. Kemudian nomor 2, sekolah yang disebut inklusi. Kalau sekolah inklusi itu di sekolah yang normal harus diterima 1 anak autistik in the class atau 2 at the most ya, dan harus punya individual curriculum dan harus ada guru yang paham mengenai kondisi. Betul. Nah, kebanyakan guru-guru kan kurang paham. Jadi banyak yang di sekolah inklusi itu jadi keleleran justru karena nggak bisa ngikutin temen. Tapi orang tua banyak yang ingin anaknya masuk sekolah normal. Tidak peduli anak ini nanti dibully, nanti keseret-seret, nggak dapat apa-apa. Tapi pokoknya anak saya sekolah di sekolah normal. Supaya bisa berinteraksi, supaya punya teman dan lain sebagainya. Kalau sekolah luar biasa terus dicampur dengan yang memiliki disabilitas yang lain, itu masih sering Masih, sekarang kan kalau sekolah luar biasa tuh campur. Ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang retardasi mental, ada yang cacat gitu, campur-campur. Coba mungkin Dr. Melly, ini mungkin dari pengamatan Dr. Melly dan juga pengalaman, kira-kira pendidikan yang paling cocok supaya semua gangguan ini juga paling tidak bisa teratasi dan si anak juga bisa terbiasa dengan bersosialisasi, berkomunikasi. Bagaimana? Kita mesti ngikutin kurikulum di luar negeri. Jadi di 1 gedung sekolah ada 1 kelas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka diajar menurut kapasitas masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Tapi itu di 1 gedung sekolah. Jadi nanti kalau katakanlah lunch time,
anak kelas 5 datang nuntun, satu orang dituntun satu, pergi ke kantin, makan sama-sama gitu. Nanti istirahat, mereka dicampur dengan anak-anak normal. Dan harus ada edukasi mengenai kondisi si anak kan, Betul. supaya tidak jadi Anak-anak ini, yang bahan olok-olok maupun betul, perundungan betul. atau bullying ya. Anak- Ada di Di Indonesia. ini, karena mungkin ini jumlahnya juga kan pasti tip of the iceberg, pasti jumlahnya kan banyak Betul, betul. banyak sekali ya. Cuman tidak terdeteksi ataupun mungkin tidak terdata. Nah, idealnya supaya ya orang tua juga paham, tapi guru juga paling penting Betul. paham dalam Jadi, menanganinya. Iya, jadi guru tuh harus dididik khusus untuk menangani itu ya. Pendidikan ke arah sana tuh harus ditingkatkan sehingga ya jadi paham. Dan juga individual, terus anak-anak yang masuk ke sekolah normal tentu dipilih anak-anak yang tidak terlalu berat ya, masuk ke situ. Kemudian nanti kalau dia ada masuk di kelas yang apa namanya normal, tidak bisa dia ngikutin kurikulum yang kelas itu. Mestinya sih ada guru khusus yang membuat kurikulum. Jadi, Ada di sekolah negeri yang sekarang memang, atau seharusnya ada ya? yang saya tahu tuh 1-2 sekolah gitu ada. Tapi mereka punya konsultan, seorang psikologis yang datang mengakses, memberikan kurikulumnya ini loh. Iya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin juga cost juga ya. Betul, Wah, betul. ini cost untuk sekolah, dan ini harus ada guru yang paham dan lain sebagainya. Tapi Dr. Melly, di Indonesia bagaimana, apa yang kira-kira perlu kita ubah dalam khusus undang untuk pendidikan, karena ini kan inklusif itu Betul, pendidikan penting ya sekarang, pendidikan apalagi di inklusi. sekolah-sekolah Betul. negeri. Mesti sih ngarahnya ke sana mestinya. Jadi lebih banyak gurunya diberi pemahaman dan anak-anaknya diberi pemahaman supaya membantu anak Pendampingan ini. juga diberikan. Pendampingan. Kalau dari segi orang tua. biaya tadi, Waduh, mahal itu, sekali itu. nah ini nggak bisa nanti di terapi-terapi ini di cover atau Sekarang oleh BPJS sudah misalnya? mengcover. Cuman kan yang rumah sakit yang terima untuk terapi anak autis tuh nggak banyak. Misalnya di Grogol ada, di Fatmawati ada, itu yang pemerintah punya. Iya. Mereka jauh ke sana kan, naik ke apa gitu. Kalau di daerah bagaimana Nah, itu prevalensi terapis untuk komunikasi dan lain sebagainya? Bagaimana jumlah Masih kekurangan occupational banget. therapist? Masih kekurangan sekali. Dan waktu itu kami itu diminta untuk mendidik dokter-dokter puskesmas supaya mereka bisa mendiagnosis setidaknya. Terus ya pertanyaannya, sesudah kami mendiagnosis, what next? Iya. Kalau mau kirim ke ahlinya harus di Jakarta Terus misalnya lagi. atau di Surabaya. Nah, yayasan Dr. Melly memberikan semacam bantuan finansial atau bantuan? Kami aja kekurangan bagaimana bisa memberi bantuan. Karena yayasan kami itu betul-betul berdasarkan betul. berdasarkan donasi secara sukarela Betul. ya. Jadi kalau kami mau ngadakan misalkan waktu itu ada Asian Games, Paralympic Games, anak autis nggak bisa ke sini. Jadi kami mengadakan ASEAN Autism Games. Nah gitu cari donasi kemana-mana itu susah. Nah, ini mungkin yang harus ada regulasi ataupun ya yang khusus ya kita berikan untuk menangani kasus-kasus autism spectrum disorder ini. Kita masih ada satu segmen lagi. Dr. Melly tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga di studio masih ditemani Dr. Melly Budiman, Ketua Yayasan Autism Indonesia. Perbincangan kita kali ini mengenai hari atau bulan ya peduli autisme sedunia. Penting sekali supaya kita juga bisa memahami, dan juga bukan saja memahami tapi melindungi, karena ini
Saya lihat juga jumlah kasusnya di Indonesia semakin meningkat. Idealnya bisa diterapi, ditangani, dibantu sejak usia dini. Jadi penting bagi orang tua juga untuk terus memperhatikan perkembangan anaknya. Tapi tidak dapat dipungkiri ya, Dokter Meli, apalagi mereka sudah semakin usianya semakin berkembang, semakin tua, dan orang juga kan tidak paham. Betul. Ya, kalau mungkin masih anak-anak kecil kemudian melakukan sesuatu mungkin masih bisa ditoleransi atau dipahami, tapi misalnya sudah teenager, ya 15 sudah besar lah istilahnya, dan melakukan sesuatu karena dia Tidak ya itu paham. tidak memiliki tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak memiliki perilaku sosial yang dianggap normal, dan juga tidak memiliki perilaku yang biasa lah. Nah, ada beberapa contoh sudah menjadi korban, misalnya melakukan sesuatu kemudian dipukulin, dibully, dan harus ada perlindungan khusus menurut saya yang diberikan. Ada sekarang yang memang melindungi bahwa ini adalah kasus. Mestinya gini ya, kalau untuk melindungi anak. Can I talk about government? Ya, silakan. Okay. Ini justru kita dari yang kementerian itu pemerintah. mestinya itu yang mendiagnosa tentu Kementerian Kesehatan ya. Itu tugasnya dia. Anak ini harus didiagnosa sedini mungkin, kemudian diberikan terapi, itu adalah Kementerian Kesehatan. Ya, dan kalau bisa terapinya juga dengan harga yang terjangkau atau bahkan bagian dari asuransi sosial. Asuransi ya, tidak BPJS. ada asuransi Tidak mau ada menerima asuransi. anak autis, enggak ada. Termasuk asuransi private itu? Ya, enggak mau. Wow. Enggak tahu kenapa. Padahal anak Padahal autis dia kan sangat- bisa aja sakit tifus kan? Iya. Jadi dirawat karena tifus. Mereka bilang Anyway, tadi masukan untuk pemerintah. Oke, jadi kalau saya bilang mereka harus kerjasama, betul-betul kerjasama. Jadi sampai 6 tahun dia pra usia sekolah, dia harus terdeteksi dan diterapi. 6 tahun sampai 18 tahun itu harusnya Kementerian Pendidikan kan. Apakah anak ini mau disekolahkan sekolah khusus, sekolah inklusi, sekolah umum, atau bagaimana, homeschooling, itu Harus ada. tugasnya Kementerian Pendidikan. Setelah anak ini 18 tahun, mereka yang pinter ya masuk fakultas dan sebagainya. Nah, mereka yang masih kurang, itu kan Kementerian Sosial harus masuk di situ untuk menangani anak-anak ini. Dan untuk yang setengah-setengah gitu ya, jadi udah lulus SMA lah tapi tidak jadi sarjana, kan kementerian itu memberikan pekerjaan. Iya. Apa namanya? Menaker. Ya, menaker, oke. Tenaga kerja, ya itu harus masuk. Nah, untuk anak-anak yang dibully, dijahatin, dimasukin penjara, disodomi. Apalagi mungkin oleh masyarakat mungkin yang melakukan sesuatu, terus biasanya kan di sini ada tiba diserbu, Betul. dipukulin bareng-bareng. Itu harusnya PPPA dong, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak tuh harus mengadvokasi sejak dini sampai gede. Dan juga ya kayak Merdeka Sirait, Kak Seto, kan dulu kan di HAM itu. Iya, kalau Dr. Meli sendiri melihat ya, dibanding dengan luar negeri yang memang mungkin kasusnya juga lebih terdata dan terapinya juga Lebih bagus, jauh lebih bagus. dan dari segi perawatan diagnosanya juga jauh lebih baik lah. Apa kira-kira yang perlu kita masih perlulah kita melakukannya di Indonesia? Apakah ini orang rata-rata sudah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memang sangat penting untuk ditangani. Ini bukan seperti COVID ya, tapi Betul. jumlahnya juga semakin lama Masih banyak, masih terus banyak. meningkat. Ya, awareness-nya sudah ada sih. Cuman pemerintah juga, waduh gimana ya, dibilang nggak mau membantu, ya mereka mau membantu. Akan tetapi kadang-kadang tidak tepat dan tidak bekerja sama gitu, step by step. Iya, dan mungkin karena banyak sekali yang memang masih harus ditangani yang masalah kesehatan ini, Betul. apalagi di Indonesia ini dengan belum virus tapi penyakit-penyakit lain yang lebih fatal, dan communicable itu kan masih banyak di Indonesia ini. Apa yang kita perlu jadi renungan dalam bulan peduli autisme ini, Mbak? Kesatu Dr. kita Meli? harus aware ya bahwa di sekitar kita itu anak-anak autis itu ada, makin banyak jumlahnya. Kedua, mesti mengerti bahwa mereka tuh tidak atas kemauan sendiri mereka jadi begitu. Karena itu masyarakat sebaiknya tuh malah membantu, mendukung gitu. Karena tanpa dukungan masyarakat kayak zaman dulu,
keluarganya dikucilkan, Kalau teman-teman. dulu kan Iya. dipasung ya kalau dianggap Betul. tidak normal. Karena takut mereka itu takut anaknya ketularan dan sebagainya. Atau ada stigma juga. Betul, stigmanya masih kuat. Dibilang orang tuanya dosa lah dan sebagainya, kemasukan setan lah. Sekarang Atau kan tidak. kurang memberikan kasih sayang, jadi dingin anaknya sehingga tidak memiliki Betul, kasihan kan kehangatan. orang tuanya dicap begitu kan kasihan. Sekarang sih sebetulnya tidak lagi sampai begitu. Udah tahu, udah aware, understanding itu penting sekali untuk mereka dan membantu. Jangan ngerti sih, tapi tetap membuli misalnya, tetap itu ya tetap kalau ada orang punya anak autism tuh di liriknya tuh berbeda gitu. Itu Ya, jangan kembali begitu. ke jumlah dokter di Indonesia jumlah dokter di Indonesia juga masih kurang, tapi yang memahami, yang betul-betul istilahnya memiliki empati atau pemahaman bahwa wah bukan tadi meninabobokan wah ini sih hanya terlambat, tidak apa-apa, tidak harus khawatir, tapi betul-betul paham terhadap autisme ini. Sebetulnya dari zaman dahulu autisme itu adalah pegangannya psikiater anak, karena mereka tuh tidak sakit, cuman perilakunya aneh. Jadi ya udah ke dokter jiwa gitu. Jiwa Ini anak. diajarkan di medical school kalau kita menjadi psikiatris. Zaman dulu, waktu di medical schoolnya untuk jadi dokter umum tidak diajarkan dulu itu. Kalau sekarang? Sekarang mulai dimasukkan. Kemudian waktu jadi psikiater juga belum diajarkan, waktu jadi psikiater anak baru masuk itu. Kalau Jadi, untuk terapi-terapi ini kan tadi perlu speech therapy, Betul. perlu behavior therapy, ini kan berarti memerlukan banyak sekali spesialis atau expert. Iya, karena untuk speech therapy harus kan ada akademi speech therapy, harusnya ya oleh ahlinya lah. Tapi zaman sekarang banyak terapis-terapis mengaku ahli padahal bukan ahli. Juga untuk sensory integration ada sekolahnya di Solo, dapat diploma mereka. Tapi ya itu lagi Jumlahnya kurang. Jumlahnya masih kurang. Untuk behavior therapy, bayangin untuk behavior therapy ya yang betul-betul certified applied behavioral analysis gitu atas dasar itu untuk anak autis. Di Indonesia tuh seluruh Indonesia cuma ada 7. Di seluruh Indonesia 7. Singapura punya 28, Filipina punya 80 lebih. Indonesia dengan jumlah penduduk Kenapa? yang Karena kurang minat untuk menjadi behavioral therapist? that I don't know kenapa jadi sedikit. Tapi Jadi karena semakin jarang kan berarti juga semakin mahal kan jadinya. betul. Tapi sekarang 7 orang ini punya inisiatif untuk membuat course bekerja sama dengan LPT UI ya, lembaga terapan di UI, untuk bikin course 1 tahun untuk menjadikan orang jadi supervisor, bisa melakukan itu behavior therapy. Jadi saya senang sekali gitu. Sekarang di Indonesia mulai lebih berkembang ke arah situ. Ya, kalau bicara mengenai cost itu untuk merawat atau memberikan terapi kira-kira Bayangin bisa. aja 1 jam terapi sekitar 200 ribu. Kalau anak itu 1 hari 4 jam itu 800 ribu. Dan harus terus-menerus Terus sampai... menerus. Iya, Dan 5 biasanya kali. memerlukan berapa lama untuk diterapi? Tergantung dari kemajuan anak itu. Paling cepat berapa? Aduh, paling Dalam cepat. 1-2 tahun bisa? No, impossible. Sampai SD, kadang-kadang sampai lulus SD masih terapi. Ada yang sampai SMP, SMA masih terapi. Jadi itu luar mahal biasa sekali. ya mahal. Ini Mahal. harus 5 sampai ada 10 ribu tuh mungkin kira-kira segitulah, 10 juta I mean. Dan tidak terjangkaukan oleh semua orang. apa yang diperlukan oleh Yayasan Autisme Indonesia dan sekarang berapa jumlah anggotanya? Ada Dari 1.000 lebih lah di seluruh Indonesia. Jadi boleh orang tua, boleh terapis, boleh dokter, psikolog yang berminat ya silahkan. Dan mungkin bisa di-sharing bagaimana untuk menjadi anggota atau melakukan gampang. donasi. Gampang, dibuka aja itunya. Ada website-nya. Ada website-nya, Yayasan Autisme Indonesia. Yayasan Autisme Indonesia. Sudah berapa kali seminar atau sudah berapa orang tua? Wah, ratusan kali. Udah 25 tahun ya. Dulu waktu kita baru berdiri 2 minggu sekali. Kasih seminar sih. Sekarang lebih jarang, ada webinar, tapi mungkin dalam setahun tuh hanya 4 kali gitu. Oh satu yang saya mau pesan, itu gadget. Nah, Itu itu gadget dia. itu jahat sekali.
gadget kan membuat kecanduan di Betul. anak-anak yang bukan Betul. anak-anak, orang dewasa juga yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu ya. Ini apa efeknya ya? Kan sekarang ini anak belum 1 tahun udah dikasih gadget. Jadi anak yang seharusnya berkembang normal adalah anak yang bisa interaksi dengan lingkungan orang tua, lingkungannya lah, yang bisa belajar dari lingkungan, bisa meniru lingkungan. Jadi perkembangannya bagus. Nah sekarang dikasih gadget, dia asik, dia tidak butuh lagi lingkungan itu. Iya, nah anak yang normal saja karena Iya. kecanduannya dengan gadget itu justru bisa tumbuh berkembang tidak komunikatif, Betul, tidak betul, peduli kurang. Apalagi sesama anak ini. lingkungannya dan tidak bisa ini ya, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Betul, betul. Wow. Jadi nanti belajar bicaranya anak-anak ini apa yang dikatakan di situ. Iya. Jadi ngomong Inggrisnya mendadak bagus sekali. Bisa 1, 2, 3, 4 lihat di situ orang tuanya bangga pula. Wah anak saya pinter ngomong Inggris. Udah. Tapi ternyata padahal, tidak bersosialisasi betul, dengan itu ngomong untuk diri sendiri gitu. Jadi aduh orang tua mulai dari sekarang jangan itu deh. Mereka susah sih kalau orang apalagi tuanya di sibuk. usia emas ini ya, di mana Betul. otaknya masih berkembang. Kalau lagi sibuk katanya dikasih gadget jadi antem. Ya itu Ya. sisi baiknya, tapi sisi jahatnya lebih banyak sih. Oke, Dr. Melly, terima kasih banyak insight-nya. Luar biasa menarik, sangat penting, sangat relevan, dan semoga juga Yayasan Autisme Indonesia semakin banyak yang dilakukan ya untuk memberikan awareness dan kepedulian terhadap autism spectrum disorder ini. Dan kalau bisa nanti kita juga sharing ya bagaimana bisa melakukan donasi dan memberikan dukungan terhadap Yayasan Autism Indonesia ini. Terima kasih. Dr. Melly, terima kasih banyak. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa masih ada pandemi ya, untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, tentu saja hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe.